يا سيد السادات يا
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأصل على من وبه شيخنا الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى بعدها فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه واجعلوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم ويعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا على العباد كان يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan naik malaikat hafazah itu dengan amal hamba hingga lalu mereka itu dengan amal tadi kepada langit yang kelima. Seolah-olah amal yang dibawa itu mempelai yang diarak kepada ahlinya. Seorang pengantin yang diarak untuk diantar kepada suaminya. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu, pintu langit kelima, bagi malaikat yang membawa amal hamba Allah itu, berhenti kamu, maka palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan kamu tanggungkan dan kamu jadikan atas batang lehernya, letakkan di batang lehernya sebagai beban. Karena akulah malaikat yang mempunyai hasad, yakni akulah yang mengetahui akan orang yang hasad, yakni orang yang dengki kepada orang. Bahwasanya adalah ia itu dengki akan orang yang belajar ilmu dan dengki dengan orang yang mengajar akan dia dan dengki dengan orang yang mengamalkan dengan seumpama amalnya. Dan tiap-tiap seseorang yang ada ia mengambil kelebihan atas hamba Allah adalah ia hasad akan mereka itu dan menjatuhkan, menyebut-nyebut kekurangan-kekurangan mereka itu. Telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Jadi di langit kelima itu ada pemeriksaan hasad. Apabila seseorang beribadat, di hatinya ada menu hasad. Ada menu hasad. Ini virus yang menyebabkan amal itu terhenti di langit kelima. Bahkan malaikat yang kelima di langit kelima bilang, pukulkan olehmu akan amal ini ke muka orang yang mengamalkannya. Artinya amalnya enggak diterima. Padahal amalnya udah luar biasa. Dibawa seperti pengantin yang diarak, diikuti dengan orang banyak untuk diantar. Itu sudah bagus, baik, hebat amalnya. Di langit kelima diperiksa hasad.
Ternyata ada hasad di langit kelima stop. Jadi langit pertama kemarin orang yang suka gibah itu enggak naik amalnya. Langit kedua pemeriksaan orang yang hidupnya memperlihatkan kemewahan dan kekayaannya. Suka penampilan, kemegahan dan kekayaan. Niatnya iftikhar ala nas. Merasa hebat dari orang lain. Kalau nomor 3 kemarin orang yang ada sombong itu amalnya enggak diterima. Nomor 4 malaikat yang jaga langit keempat itu kalau ada amal yang orang itu punya amal ujub enggak diterima juga amalnya. Nah sekarang malaikat langit kelima bicara hasad. Hasad ini tidak senang hati melihat orang dapat nikmat. Kada nyaman hati melihat orang nyaman. Bahasa Banjar pahirian. Hasad itu hiri dengki, kalau orang Banjar bilang pahirian. Pahirian. Melihat orang sugih asa dikerokot dinosaurus. Melihat orang dapat rezeki asa dikerokot dinosaurus. Seakan-akan dicakar dinosaurus tuh hatinya. Ada temannya kawin sakit hati. Ada temannya yang berhasil, dia siup, pingsan. Enggak senang orang lain dapat nikmat, enggak senang. Yang dia hirii, yang dia hasati diantaranya penuntut ilmu. Teman-teman yang satu pondok pesantren jangan ada hasad. Kalau ada yang lebih pintar daripada kita, kita bersyukur karena agama akan jaya dan akan kuat. Kalau satu pondok itu bungol seberataan, Islam enggak jaya. Bungol ya, Beb. Bungol, bodoh. Ini Habib dari Jakarta, belum bisa bahasa Banjar. Mudah-mudahan dapat kamus orang Banjar. Kamus. Kamus berjalan. Ada satu pondok misalnya teman-temannya itu ada 2-3 orang yang lebih pintar daripada dia. Kita dukung, kita gembira, jangan sakit hati, jangan merasa kalah, jangan merasa tersisih. Kita bangga ini saudara kita bakal menyiarkan agama, memperlihatkan agama. Kita syukuri ada teman kita yang pintar, yang berhasil. Nah ini sesama teman di sekolah. Hati-hati. Kadosa sekolah pesantren, sekolah biasa gendano behirian. Inya-inya aja. Pintar inya dua, bebinian inya dua. Jebuhan kuliahan tak.
Dasar bujur orangnya pintar bungas. Aduh belajar sudah kayak ini hendak jolon bebinian paling bebiniannya juara kada suah undanya. Sakit hati mendoakan kawan tadi mudahan mampus. Hasad, iri, dengki. Islam ini satu tim. Islam ini satu kelompok. Siapapun yang menyiarkan agama Islam kita dukung. Tidak ada istilah kalah dan menang, tidak ada atas dan bawah. Yang jaya adalah Islam. Orang di Hadramaut itu kalau ada seseorang yang masyhur itu ngumpul semua. Kenapa? Di hati mereka nggak ada hasad. Di hati mereka nggak ada iri dengki. Mereka dukung ini Islam jaya, ini Islam bangkit. Ini sesama pelajar. Nang bubuhan menuntutnya ada orang yang sekolah itu pintar, setengah pintar, oon. Ya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Nah, yang oon sama setengah pintar harus dukung yang pintar. Karena yang dimajukan ini Islam. Kita sudah bangga, bahagia. Orang Kalimantan suka menuntut ilmu. Suka cari ilmu. Wah bahagia banget. Malah kita doakan orang-orang yang nuntut ilmu itu lebih alim dari kita. Lebih hebat dari kita. Lebih menguasai daripada kita. Kenapa? Karena kita memandang Islamnya. Karena kita memandang jayanya ini Islam. Dari mana aja, dari siapa aja, semua minallah la ghair. Ya, sama kita jadi imam. Kita jadi imam, orang lain jadi imam kok dihiri-hirikan. Hasad. Kita jadi imam ya orang juga yang jadi imam. Orang jadi imam ya orang juga yang jadi imam. Karena kita sudah belajar sifat 20, at-ta'zir minallah, al-ihsan minallah, fahuwa muhsin. La ghair. Al-muhsin wahid. Mau jadi imam, mau jadi makmum, al-muhsin wahid. Al-ihsan kathir, wal muhsin wahid. Apalagi jadi imam Allahu Akbar, yang jadi makmum jangan hiri. Allahu Akbar ke imam, cuhungnya oleh makmum ditunjul, didorong imam. Allah dorong, jatuh ke sumur. Maju lagi satu, Allah semua hasad. Lalu siapa yang jadi imam? Yang jadi imam siapa? Maka dari karena itu jangan hiri-hirian. Satu, cara menghilangkan hasad buat penuntut ilmu, kita pandang Islam. Islam yang harus kita jayakan. Siapapun yang mau pintar, mau berhasil, kita dukung. Kenapa? Karena yang kita dukung Islamnya, syiar agamanya. Kita nggak ada istilah kalah, nggak ada menang. Yang penting Islam menang. Selesai. Betul? Nah, mudahan jangan ada behirian lagi. Behirian itu malah pahit. Asa dikorokot dinosaurus tadi bang. Melihat kawan juara satu, tawak lawan sepatu. Kada terima. Akhir ujung kisah orang iri gibah. Karena
dia nggak terima orang di atas dia, dia cari kesalahan dan kekurangan orang itu, dia bikin supaya orang itu terhina dan ternoda. Jang 2 satu, wah itu nyontek dia neron. Ngalih orang kada bisa bahasa Indonesia nih ngalih. Aduh susah Bib, orang nggak bisa bahasa Indonesia susah. Ulun lahir di Kelambu, ada di Jakarta nih. Aduh. Lalu siapa yang suka nyebut-nyebut kekurangan orang itu biasanya ada virus itu tadi hasad. Iya. Oleh karena itu yang kita jaga hasad. Nah, biasa hasad ini masuk sesama. Tukang beca sama tukang beca. Jangan hasad-hasadan, saling dukung-dukungan. Cirinya dukung-dukungan, puji-pujian. Kalau hasad-hasadan, hina-hinaan. Pemerintah sama pemerintah. Nah, jabatan. Ulama sama ulama. Nah, penceramah sama penceramah. Muadzin sama muadzin. Bilal sama Bilal. Imam sama imam. Iri, sakit hati. Lalu cari-cari kekurangannya orang, lalu dihina-hina orang. Imbahnya azan orang menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahun makmum menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar makmum, pas langsung ikung ini sama kada belahin lagunya, guringan orang. Semua tidur. Ini hasad. Akhirnya yang enggak disahut azannya dia bilang, kalau enggak nyahut azan neraka. Aduh. Oleh karena itu yang kita jaga sekarang satu, jangan masuk hasad, terutama ulama-ulama. Kita ulama yang disebut kahah itu apa? Kiai haji, padahal bisa plat mobil. Iya, kahah Kalimantan Tengah itu plat mobilnya kahah. Jadi belum tentu kahah itu ustadz, belum tentu bisa plat mobil. Iya, karena kalau Kalimantan Timur Kati, Kalimantan Tengah KH, Kalimantan Selatan bukan KS tapi DA. Karena apa? Dayak asli. Iya. Jadi ulama jangan saling hina menghina dan jangan sampai terpengaruh dengan keadaan hingga saling hina menghina. Yang penting ajarkan agama, buka kitab, baca kitab, jangan bahasa sambatan. Kan arti jangan hina menghina, jangan olok mengolok, bahasa Banjarnya Bib, jangan bahasa sambatan. Bahasa sambatan. Ngalih itu susah. Jadi ngalih kan Bib, ngalih ya. Sama ulun ngalih bahasa pian ngalih bahasa ulun. Ngalih itu susah. Jadi yang jadi ceramah, buka kitab, baca arti, terangkan, selesai.
dan harus ngambil pahaman itu dari guru. Jangan dari otak dan kepintaran, bahkan menjelek-jelekkan orang. Udah jangan. Nanti perang, ini ada orang ketiga yang bakal memisah ulama dengan ulama. Kita jangan dibikin bermusuh-musuhan, takutnya nanti ada orang ketiga ngambil manfaat. Akhirnya ulama sama ulama hiri-hirian. Kalau udah ulama hasad dan hiri-hirian, gimana yang lain? Tuan guru nih ngajar, udah. Rukun wudu ada 6. Pertama, niat di dalam hati. Cara berniat begini. Wah udah. Cara membasuh muka bisa dengan tangan atau mukanya yang dicelupkan ke air. Bisa. Mbak bisa begini, bisa. Yang penting orang masyarakat paham. Kemudian nomor 3, membasuh tangan dari ujung jeriki sampai siku kalau tangannya ada. Kemudian menyapu sebagian kepala atau rambut. Kepala atau rambut yang disapu. Arti disapu nggak perlu air dituang, yang penting tangan basah diletakkan di atas kepala atau tongkat, karena airnya terlalu jauh. Ujung tongkat teng soft. Masyarakat jadi tahu cara wudhu begitu. Kemudian kaki, telinga mana guru? Telinga sunat. Oh jadi telinga boleh ditinggal? Jangan, nanti kamu nggak dengar. Jangan ditinggal-tinggal telinga. Telinga ini kalau ditinggal nggak dengar. Telinga nggak wajib disapu, sunat. Setelah kaki, dari ujung jeriji sampai buku lali. Sunat sampai telur kaki. Orang Banjar ini hintalu. Ini telur. Kalau orang Jakarta bilang apa ini, Bib? Ini kaki-kaki. Ini kan betis. Ini apa, Bib? Daging, Bib. Daging. Ini ya. Telur apa? Pon. Tungkai. Apa? Nah, pokoknya ini nana ini. Pokoknya ini. Nah ini kalau orang Banjar bilang telur batis, telur kaki. Jadi satu-satunya telur yang berbulu ya ini. Nah, sampai di sini makruh lewat ini lutut. Apalagi sampai di sini wudu. Waduh, auratnya kelihatan telanjang lagi. Nggak boleh. Nah, jadi rukun wudu ada 6, terakhir tertib. Jadi orang pulang semua wudunya gitu ya. Lalu ada yang tanya, guru, kalau berwudu langsung nyebur gimana? Nyebur dari atas jembatan, ujar kurang Banjar, Tajun Cirok. Sita timbul lillahi ta'ala. Sah apa enggak guru? Sah, karena tertibnya sudah masuk ketika dia di dalam air. Saja wudu, langsung. Set timbul lillahi ta'ala. Dagum jabak anton bahasa pulang. Akan yang penting masyarakat alim masalah wudu. Terus cara mandi wajib diajarin. Rukun mandi wajib 2, udah dalam hati berniat basah semua batang tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terutama orang yang gemuk-gemuk gitu, pahanya nih nyatu lah. Sampok tuh apa bahasa Indonesianya? Buhan ikam nih bebungulan juga. Dilihat akan peguruan bebungulan ini.
harus dibuka supaya airnya bisa masuk ya Beb. Nah, supaya masuk. Itu yang pusatnya ada lubang digosok-gosok. Kalau enggak ya pakai sikat kawat. Beruntung kalau pusatnya itu ngeluar bujal. Beruntung karena kan mudah. Iya sudah selesai mereka. Oh gitu ya mandi wajib. Ya udah. Akhirnya kalaunya subuh dia mau mandi wajib udah. Tak saja aku mandi wajib selesai basah seluruh tubuh anduk udah sholat subuh selesai. Cara menyembahyangkan orang yang sudah mati. Kita yang sembahyang bukan mayatnya yang sembahyang. Kan cara menyembahyangkan gimana guru orang mati disuruh sembahyang. Bukan maksudnya menyembahyangkan orang mati itu orang matinya yang disuruh sembahyang. Enggak kita. Iya. Mayatnya harus bahalang. Kada boleh menuruti 4 menghadap kiblat juga mayat. Batis ke muka, kepala ke belakang atau duduk mayatnya. Nah. Jangan mayatnya berbaring. Ar-rajul an yasaril musalli. Kalau mayat laki-laki kata ulama kepalanya di kiri. Kalau perempuan kepalanya di kanan. Kalau wadam gimana? Ini kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah, kalau wadam aluminium. Maaf lelocon, kita tanpa busara hati nggak terbuka. Kalau sudah terbuka begini kan ilmu mudah masuk. Jadi nanti yang dibawa pulang jangan merendahkan orang, muliakan orang, jangan rendahkan. Kalau merendahkan orang takutnya hasad. Karena orang hasad nggak terima orang menang. Nah ini, iya. Kalau ada yang jadi imam makmumnya banyak, yang iri pasti marah. Itu imamnya itu pakai jin. Pakai jin. Jadi imam. Benar, saya jadi imam pakai celana jin. Udah jangan hasad-hasadan. Nah ini yang pelajar jangan hasad. Ada temannya yang berhasil, dukung. Kita buat negara dan buat halabiu. Karena negara parak lawan halabiu. Ini malam kita hamuk. Jadi kada tahu kisah. Kisah kada tahu. Harus kita, oh ini ada tuan pelajar yang bakal jadi tuan guru, kita sekolahkan ke tempat yang paling bagus, cari supaya dia banyak dapat ilmu. Kalau misalnya di Hadramaut sana ada ulama-ulama besar yang beri dia ilmu, kasih ke sana pergi. Kalau misalnya di Hadramaut sudah habis adanya di Aras, pesan tiket ke Aras. Supaya ini nanti pulang bawa ilmu ke kampung. Kita nggak bangga kalau orang pulang kampung bawa uang, nggak bangga. Tapi kita bangga kalau orang pulang bawa ilmu. Musalla jadi bercahaya, kampung jadi bercahaya, masjid jadi bercahaya. Dukung. Terus iri sama yang mengajarkan akan dia. Ini sama-sama tuan guru, jangan iri dengki. Udah. Orang lain datang salaman mau cium tangan, kita datang nggak diperdulikan orang, disumpahi itu semua orang. Ketulahan buan bangsat nih berataannya. Udah datang ada di selamaninya, udah jadi warik seberataannya. Sangit, sarik.
Orang hasad kada nyaman hidupnya. Al hasud la yasud. Orang iri dengki gak pernah menang. Katanya orang anak muda sekarang, syirik tanda tak mampu. Ya, syirik tanpa tanda tak mampu. Kalau kita iri sama orang berarti kita nggak mampu niru dia. Kalau mau tiru. Tapi hati-hati. Kita melihat orang berhasil, kita tiru, belum tentu kita berhasil. Ini perempuan, kalau ada lihat orang, oh pakai make up, pakai ini, alis, pakai celak, pakai gincu, terus pakai loksado, apa esado, iya esado. Terus kita lihat itu perempuan cantik banget, kita mungkin iri, kita turuti, pakai juga. Ini alis, ini celak mata, terus gincu, loksado, terus make up, tungkul bejarang. Tungkul bejarang itu apa ya? Pisang itu yang ini pisang, ujung pisang itu tongkol apa? Tongkol. Dijarang itu apa? Direbus. Ya, mukanya dia sama tongkol direbus. Ya. Aduh, susah banget. Labas. Labas. Wa yumazihul ashaba haqqa mizahih. Jelas ini mau niru orang tapi belum tentu berhasil. Ada orang jualan kacang, dia pagi buka, zuhur udah habis dagangannya. Kita tiru, jualan kacang, dia laku, kita enggak. Jadi nasibun nasibun nasib, nasibun nasibun nasib. Untung-untungan. Kada kau mihiri itu garisan Tuhan sudah. Mudahan doakan dulu. Kita bangga melihat orang berhasil. Kita bangga melihat orang jadi sukses. Malam esok 27 Rajab. Malam esok, malam yang disebut tanggal 27 adalah malam di Isra dan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Supaya jangan ada hasad lagi sesama kita, tuan guru, pelajar, tukang beca, pejabat yang kaya dan yang sesama-sesamanya, lihatlah, pandanglah, agungkanlah yang berhak untuk dimuliakan Sayyiduna Muhammad, yang berhak untuk diagung-agungkan Sayyiduna Muhammad, yang berhak untuk dipuji, dihormati Sayyiduna Muhammad. Kita nggak perlu iri sama Sayyiduna, malah kita setuju bahwa Sayyiduna Muhammad adalah orang hebat. Sayyiduna Muhammad adalah orang yang luar biasa. Tidak ada nabi sehebat beliau. Tidak ada nabi yang bisa melihat zat Allah di alam jaga dengan roh dan jasad kecuali beliau. Kita akui dan kita membenarkan itu. Kalau hiri, Masya Allah, sama Rasulullah hiri, hasad. Mudah-mudahan. Jadi sesama berjualan bakso jangan behirian, sesama berjualan kopiah jangan behirian. Sudah, nang sugih itu seikung, kada dua. Yang kaya itu satu bukan dua, yang hebat itu satu bukan dua. Jadi nggak ada hiri-hirian. Ini ilmu nggak berlawanan, ini ilmu nggak bermusuhan. Ilmu apa? Ilmu tauhidul af'al namanya.
Melihat orang kaya, ya memang karena orang itu kaya. Satu aja orang kaya yang kita lihat, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Fa inna min judika ad-dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Masya Allah, Masya Allah. Yang alim satu, yang kaya satu. Siapa yang alim? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Siapa yang kaya? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Siapa yang baik hati? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Siapa yang paling menyayangi sesama makhluk? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka apabila ada kita melihat orang kaya di sekitar kita, inilah film gambaran kekayaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apabila kita melihat ada orang yang kasih sayang kepada sesamanya, membantu, menolongi, memperhatikan, inilah TV yang menyiarkan kasih sayangnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apabila ada orang alim yang ilmunya luas dan dalam, ini menggambarkan alim dan besarnya pengetahuan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mal habibun siwa Muhammad. Mal habibun siwa Muhammad. Badrud Duja. Ini Habib dari Jakarta. Beliau adalah teman saudara Ustadz Jeffrey almarhum. Betul, Beb? Ya. Seperjuangan. Nah ini. Itu Ustadz Jeffrey jadi disenangi, dicintai oleh orang karena cintanya dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Betul, Beb? Sah kata Habib. Kalau sudah sah tuh kada bapal. Nah, katanya esok ada haulan di Jakarta ya. Nah, tulak kaisok pian guru jangan betakun. Ngalejo ada sarbore orang banyak. Sarahku hai. Awak aku. Napi ka manggaduhi. Babak kantut ti ka mapicik hidung. Nah, jadi jangan hasad. Kita beri kesempatan orang. Kenapa? Agar supaya hasad jangan ada di hati kita. Masya Allah, jujur. Ini beliau orangnya penceramah, beliau orangnya ulama, beliau Habib dzurriyyat Rasul. Mau datang ke majelis, kita salut sama beliau, betapa tawaduknya beliau, betapa hebatnya beliau. Coba, kada kegampangan ulun aja lagi nang bungulan. Bebungulan, orang beranayan latuy. Orang semua diam, kita yang ngomong, kan sama orang gila. Kalau ngomong sendiri itu sama orang gila. Ini Masya Allah. Jadi lihat badan Habib, lihat tawaduk Habib. Jadi Allahu Akbar. Mau duduk, mau mendengar, Masya Allah. Kata beliau, saya mau minta berkah dengan majlis. Ulun bilang tadi, jar ulun, kami yang alhamdulillah kalau sampian datang, kami yang dapat berkah. Iya tadi ngomong sudah sama Habib. Insya Allah. Mudah-mudahan jangan ada hasad. Saudara sama saudara, kakak memberi yang satu enggak diberi, yang diberi dihasati. Salah. Guru dekat dengan seseorang yang lain seperti enggak didekati, dihasati. Ya salah. Rasulullah dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Iya. Terus ada yang iri, yang akhirnya mau memecah belah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjelek-jelekkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi udah bilang ashabi kan nujum, semua sahabatku bagaikan bintang karantika yang bersinar terang benderang sebagai petunjuk kepada alam semesta. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi, Sayyidina Umar sahabat Nabi, Sayyidina Uthman sahabat Nabi, Sayyidina Ali sahabat Nabi. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, al-asyarah al-mubasysyarina bil jannah. Sahabat-sahabat yang 10 yang sudah diomongin Nabi, kamu semua dijamin surga. Betul, Beb? Terus ada orang yang iri yang mau memecah belah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipetak-petak, ada pro Abu Bakar, ada pro Umar, ada pro Utsman, ada pro Sayyidina Ali. Akhirnya terjadilah hasut-hasut, hina-hina, terjadi permusuhan, perpecahan belah. Kasihan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kasihan Rasulullah. Coba bayangkan di dalam diri dan otak kita betapa Rasulullah sendiri merenung, mengungut, menangis, meneteskan air mata. Sahabat-sahabatnya dipecah belah, dzurriat-dzurriatnya dipecah belah. Coba renungi meneteskan air mata Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sedih memikirkan keadaan begitu. Masya Allah, menangiskan hati orang tua aja udah dosanya besar, apalagi menangiskan Habibuna wa Sayyiduna Muhammad. Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan walinya Allah. Dia punya cita-cita besar dalam hidupnya, hanya satu. Dia ingin Rasulullah setiap hari tersenyum. Dia ingin Rasulullah setiap hari hatinya gembira. Tidak ada di hatinya kekasih selain Rasulullah. Tidak ada di dalam hatinya orang yang dipandangnya selain Rasulullah. Dia jaga hati kekasihnya jangan sampai sedih. Dia jaga mata kekasihnya jangan meneteskan air mata. Hingga Rabi'atul Adawiyah semakin hari meningkat dan meningkat derajat dan kedudukannya. Mari coba bila hendak ke diskotek hendak menangiskan Nabi kah? Diskotek itu kira-kira di sana ada burdah ya? Kira-kira ada dalail kali ya? Jadi orang sering banyak datang nih, kira-kira baca dalail, baca burdah, khataman Quran, khataman Bukhari. Apa turun dari rumah pakai sarung, baju koko, kopiah putih? Kan berarti ke situ itu kira-kira baca dalail kali ya? Kali-kali ya? Bah, kalau sudah di sana, masya Allah, masuk ke sini. Ada tempat khusus bernyanyi, lampunya girak-girapan. Asuah kapian kesana guru. Nikam nih jahat bana sangka. Urang kawa bekesah itu belum tentu kesana, tapi bisa juga suah. Pakai karaoke. Di sampingnya wanita cantik, bukan istri. Bisa pacar, bisa selingkuh. Menyanyikan lagu-lagu. Aduh, Beb, kada bisa nyanyi, Beb. Bejajapayan, bepupusutan. Selesai daripada nyanyi-nyanyi, buka hotel. Kalau kada dibuka, kada kau masuk. Ba apa di
hotel mengaji. Kan ada tuh tunjuknya. Ada tunjuk ngaji itu. Orang dulu ngaji pakai ini apa? Ini gini apa yang namanya ini, Beb? Ya tunjuk apa? Kayu-kayu supaya mudah ngaji. Bawa ke hotel. Ada tunjuk ngaji ini. Kada tahu bini orang. Bini orang ditutui. Siapa menutui bini orang kena di akhirat, inya akan memakan daging nang busuk buulat. Bini orang. Kada bini bang guru aja. Bejina tuh nyata salah. Kunol dosanya bisa. Nah, belum lagi yang tripping. Tripping ya. Hahaha. Gelap kulita. Oh, biar nggak gurunya. Guru ada. Seberatan tangan ke atas. Tahu kada paham juga. Nak cium makan ketiak. Kada mengerti juga. Jangan santai aja tuh. Ada gagampangan sampai pacul baju, pacul selawar, sisa kutang lawan cawat. Baik goreng. Tapi bubuhan ikam ni kadada nang ke situ kadada. Kadada ini kan di sini. Jam ini di sini entah nanti. Belum lagi yang check in hotel. Ayo. Halo. Bisa check in kan hotel ya? Bisa check in. Udah masuk hotel panggil. Sudah di hotel. Nyawa datangi ke sini Bapak apakah Bapak? Masya Allah. Ikam tuh mun dibukakan hijab lah. Ikam mun dibukakan hijab melihat nang kada-kada kayak itu tau. Kusifal hijab gini terus. Apa tugas kita? Ini cerita, ini kisah. Bacalah doa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Artinya mudahan mereka semua surga. Kita enggak iri sama mereka itu surga. Udah beruntung banget, udah di dunia melacur, di akhirat surga. Allah. Untung banget. Udah melacur di dunia, di akhirat surganya Firdaus. Enggak iri kita, senang. Karena apa? Kita enggak akan menyakiti hati kekasih kita. Rasulullah sakit hati kalau ada umatnya yang masuk neraka. Rasulullah sedih kalau ada umatnya yang masuk neraka atau singgah neraka. Allah menggembirakan hati kekasihnya di malam Isra dan Mi'raj. Hai kekasihku Muhammad, umatmu semua aku sayang. Umatmu semua aku cintai. Umatmu semua masuk surga bighairi hisab. Senang hati Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Atarda ya habibi. Ya Rasulullah, engkau tak mungkin senang. Engkau pasti sedih. Engkau pasti sakit hati kalau ada satu umatnya engkau masuk ke dalam neraka. Memang Rasulullah enggak pernah senang kalau ada satu umatnya neraka.
maka Allah kabulkan apa yang dipinta oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah kita nih buntung, jadi jangan pina malah lain daripada Rasulullah. Rasulullah sembahyang, kita sembahyang. Rasulullah ngaji, kita ngaji. Rasulullah nuntut ilmu, dapat ilmu, kita harus dapat ilmu. Rasulullah puasa, kita puasa. Jangan sampai ada Rasulullah puasa, kita enggak. Rasulullah sholat, kita enggak. Malah lucu-lucunya ngaku jadi Rasul akhir zaman. Aneh. Kemarin-kemarin siapa yang ngaku jadi Rasul akhir zaman? Musaddiq ya, Beb? Tapi udah taubat ya, Beb? Udah taubat ya, Beb? Ini cerita-ceritaan aja lagi. Artinya ini ada orang ngaku jadi nabi akhir zaman, dapat wahyu. Oh ternyata benar dia dapat wahyu karena istrinya hamil, lahir anak laki-laki, dia beri nama Wahyu. Jadi benar dia dapat wahyu. Dapat wahyu. Dapat anak namanya Wahyu maksudnya. Maksudnya artinya malah ada yang ini kerjaannya melihara itik, melihara itik, ngaku jadi nabi akhir zaman. Wallah, undani pang nabi akhir zaman, nabi penutup segala penutup. Panci kalau bunyi tutup menutup, iyalah. Jadi mudah-mudahan kita selalu melihat Rasulullah, kita selalu melihat guru kita, agar hati ini jujur dan menerima. Beliaulah orang hebat, beliaulah orang yang luar biasa, agar terlepas kita dari iri dan hasad. Karena kalau kita nggak terima orang lebih dari kita, kita nggak terima orang lebih mulia dari kita, tidak menutup kemungkinan suatu saat dalam kubur kita mendustakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tidak menutup kemungkinan kita mendustakan guru kita sendiri. Kita tidak terima orang lebih dari kita, padahal guru kita lebih dari kita. Kita tidak terima orang lebih dari kita, padahal Rasulullah lebih dari kita. Kita tidak bisa terima orang lebih dari kita, Datuk Kelampayan lebih dari kita. Akhirnya orang-orang saleh kita dustakan, kita hina. Kenapa? Karena ada hasad di hati. Kita tidak terima orang lebih dari kita. Sekarang kita ubah agar kita selamat. Terimalah orang itu lebih dari kita. Terima. Oh memang dia lebih pintar dari aku, memang dia lebih bagus daripada aku. Oh napasnya lebih panjang, oh, suaranya lebih bagus. Oh memang dia patut dimuliakan, patut disanjung. Selesai, nggak ada iri. Apalagi Rasulullah, wah wajar Rasulullah dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Kalau nyebut nama beliau Sayyidina wa Habibina Muhammad, jangan Muhammad, memang ponakanmu. Ya Beb. Iya, Habibina wa Habibi, Syafi'ina wa Sayyidina wa Maulana dan lain-lain sebagainya. Ini pujian kepada Rasulullah, memang patut dipuji, patut disanjung. Iya. Kepada Bapak yang terhormat, Insinyur Dr. Randos, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, Samsung. Bapak utuh longor, diharap untuk memberikan ceramah agamanya berkisar tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Ayo tital disambat, Rasulullahnya enggak, gimana? Jadi kita melihat orang, kita harus terima kelebihan orang. Likulli syai'in maziyah. Tiap sesuatu ada kelebihan tertentu. Orang Ancau tinggi itu kalau ngambil yang di atas dia punya kelebihan. Kalau orang yang endek, yang rendah itu urusan bawah rumahan. Masing-masing dia punya kelebihan. Yang tukang pijat, mijat. Yang dokter, kesehatan. Yang ahli pertanian, ya sama-sama lah. Jangan ngiri-begirian
Karena sesungguhnya setiap orang pasti ada kelebihan tersendiri yang harus kita akui dan kita dukung. Benar ya? Nah ini mudah-mudahan hilang hasad di hati kita. Mudah-mudahan kita mau mengakui kelebihan orang. Mudah-mudahan kita bisa membenarkan kelebihan orang. Menyanjung dan membesarkan kemuliaan orang. Apabila itu kita tidak suka, takutnya nanti sama guru kita tidak memuji. Sama Rasulullah kita tidak memuji. Orang yang hasad, orang yang jauh dari Rasulullah. Orang yang hasad, orang yang jauh dari orang saleh. Orang yang hasad, orang yang gak terima orang lain lebih daripada dirinya. Mudah-mudahan kita jangan hasad. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وأهدي وتقبلنا وما منا من أنواع الخيرات بفضل إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من أرواح رسولنا سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم وما إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمين أنت أعلم بهم وبأسمائهم وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعل بداء أنهم من النار وفكاك أنهم من النار وشراء أنهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita mintakan kepada Habib untuk mendoakan kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, sahabat, kerabat, jiran, tetangga kita, setidak-tidaknya kita mudahan selamat dunia dan akhirat. Kita mohon Habib mendoakan kita semua. Ila hadratin Nabi wa ahli baitihil karam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله maafkan segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit hati yang merusak ibadah kami, yang akan menghancurkan kami, ya Allah. Ya Rabb, dosa kami banyak, sedangkan amal kami sedikit.
Ya Allah, jangan dijadikan kami ya Allah hanya mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tapi tidak meresap dalam jiwa kami. Jadikanlah ilmu ini sebagai nur ya Allah, sebagai cahaya, sebagai pembawa nurun fauqa kulli nur. Ya Allah, berikanlah kami nikmat sehat wal afiat. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk kami ibadah kepadamu di bulan yang kau muliakan ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan bisihha wal afiyah, bisihha wal afiyah. Ya Rabb, anugerahkanlah kami nikmat panjang umur ya Allah, nikmat sehat wal afiyah. Berkahilah kami di bulan Rajab ini ya Allah dan di bulan Sya'ban ya Allah, agar kami bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang semua kau gandahkan lipatan-lipatan pahala. Berikan kami nikmat sehat, berikan kami luas rezeki, berikan kami kemampuan ya Allah, agar kami bisa masuk di bulan suci dalam keadaan sehat ya Allah. Ya Rabb, guru kami ya Allah, berikan nikmat sehat ya Allah. Haji Ahmad Dunili, ya Rabb, beliau orang-orang yang saleh, hatinya bersih untuk menunaikan agama-Mu ya Allah. Ilahana ya Allah, berkahilah kami ya Allah dengan berkah guru sekumpul ya Allah. Berkahilah kami dengan berkah Kiai Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari ya Allah. Beliau penyejuk penerang kami ya Allah, sehingga beliau mengantarkan kami untuk dekat kepada kekasih-Mu Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Allah, di bulan Rajab ini ya Allah, anugerahkanlah apapun niat kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Siapapun yang datang di tempat ini ya Allah, tempat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah, tempat yang dilihat dipandang oleh Allah, menjadikan kebanggaan kepada para malaikat-malaikat Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang suka dan gemar menuntut ilmu, yang gemar duduk di tempat ini dengan beristighfar, bermunajat kepada-Mu ya Rabb. Allahumma inna ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kekuatan ya Allah, agar kami melangkah untuk membela agama-Mu ya Allah, agar kami mantap untuk menegakkan hukum-hukum-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma jama' bana hadha marhuma wa tafaraqana min ba'dihi tafaraka ma'thuma ya Allah. Jangan kau pecah kami ya Allah, jangan kau hancurkan kami ya Allah, jangan kau rusak negeri kami ya Allah, jangan kau timpahkan bermacam-macam musibah. Seorang anak mencerit kehilangan ibunya, seorang bapak mencari anaknya karena ujian ya Allah, jangan kau timpahkan di tempat ini ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kau memberikan turunnya azab-azab-Mu ya Rabb. Ini majlis-majlis barakah ya Allah, ini majlis orang yang cinta kepada kekasih-Mu Muhammad Rasulullah, yang semua akan datang nanti di hari itu. Malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu yang bisa datang berjumpa kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kerinduan kami kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jangan kau panggil nyawa kami ya Rabb, jangan kau panggil nyawa kami ya Allah, sehingga kami bisa berjumpa kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Minimal kami bisa ziarah ke makamnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ziyaratan fid dunya wa syafa'atan fil akhirah. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'a inna rabbil alamin, inna rabbil alamin.
Hari itu semua ketakutan, hari itu semua kebingungan, hari itu merasa kegetaran. Tapi Nabi Muhammad memanggil, aina ummati, di mana umatku? Rasulullah rindu kepada kita semua. Rasulullah mencintai kita semua ya Allah. Dengan berkah Guru Ahmad Juhdi ini ya Allah, sehingga menghantarkan kedekatan kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Selamatkan pengusaha-pengusaha kami ya Allah, agar mereka bisa berjuang dengan hartanya. Selamatkan guru-guru kami untuk terus menegakkan ilmu-ilmu yang faat ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang akan menghancurkan kami. Kami yakin dan kuasa di bulan Rajab ini semua Kau akan terima doa kami. Sembuhkan segala macam penyakit kami. Kesembuhan itu milik-Mu ya Allah. Tidak ada yang lain. Kesembuhan milik-Mu ya Rabb. Kesembuhan milik-Mu ya Allah. Kesembuhan milik-Mu ya Allah. Fa idza maritu wa huwa yashfin. Sembuhkan semua penyakit kami. Penyakit hati kami. Penyakit ria, sombong, hasad, iri, dengki, yang semuanya akan memakan kebaikan-kebaikan kami, yang membawakan kehasutan. Ya Allah, satukan kami ya Allah, satukan ulama kami ya Allah, satukan bangsa kami ya Allah. Hancurkan orang-orang yang akan menghancurkan agama kami ya Rabb. Ya Allah, panjangkan juga umur kedua orang tua kami ya Allah. Karena Dia yang besar mengasuh kami. Antara hidup dan mati Dia berjuang untuk kami. Saudaraku, jujur kita mengaku kita banyak dosa sama orang tua kita. Kita banyak salah kepada orang tua kita. Ampuni dia ya Allah. Kalau dia dikubur ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah. Gembirakanlah dia ya Allah. Kami sudah tidak bisa memajari apapun ya Allah, agar Kau beri berkah kepada dia. Ya Allah, anukan rezeki kepada kami yang banyak ya Allah. Anukan kami rezeki yang banyak ya Allah, agar kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami, membahagiakan guru-guru kami. Ya Allah, hindarilah kami dari orang-orang syirik, orang-orang yang melakukan perbuatan dengan iblis, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kami, untuk merusak kami semua. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan anak muda kami ya Allah, dari kezaliman dan kejahatan narkoba ya Allah, dari mereka-mereka kejahatan dengan dunia internet ya Allah, dunia maya yang mengasihkan mereka, yang membawa mereka untuk lupa kepadamu ya Allah. Sehingga mantapkanlah dirinya ya Allah. Ya Allah, dengan kalimat ini ya Allah, bulan yang besar ini kami akan mengingat kepadamu ya Allah. Mohon maaf, kita sama-sama baca 5 kali saja dengan hati yang khusyuk, dengan niat untuk Allah, dengan niat mengharapkan keridhaan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Rasulullah. Jadikan kalimat ini sampai di akhir tenggorokan kami ya Allah. Jadikanlah kalimat ini ya Allah sampai kami lepas dari tubuh kami ya Allah. Jadikan kalimat ini akan bersama kami nanti di dalam kubur. Jadikanlah kalimat ini yang menghantarkan kami dengan jiwa ketenterangan. Jadikan kalimat ini akan mempersatukan persaudaraan kami, akan mempersatukan kekuatan kami. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tempat ini tempat menjadi tempat yang barokah. Guru Ahmad Yuhdi An-Nur, mudah-mudahan beliau sehat. Allah tambah ilmunya, Allah tambah istiqamahnya, Allah tambah kekuatannya, Allah besarkan hatinya, Allah berikan keselamatan keluarganya, keselamatan rumah tangganya, beserta orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang ikut dengan beliau. Mudah-mudahan akan menghantar dengan para habaib dan zuriyahnya Rasul, dengan menghantar dengan ulama dan karamahnya para wali-wali Allah, dengan karamahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu taala, dengan karamahnya ya Allah dari kulli habaib Habib Abu Bakar Asy-Syakhran, sudahlah habibuna ya Allah, la habib al-muhajir Muhammad bin Isa wa sayyidina al-bakil al-qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan sembuh semua penyakit yang ada di tempat ini. Dengan satu kita baca keyakinan kepada Allah, Allah berikan kesembuhan penyakit, Allah berikan kekuatan, Allah memberikan insyaallah, insyaallah. Mari sama-sama sedikit kita baca untuk menyembuhkan penyakit kita. Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم اشفنا يا الله، اللهم اشفنا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وغذائها فإذا مرضت فهو يشفين ليس لها من دون الله كشفا وإذا بتشتم جباري. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا يا الله. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar. Terangkan hati semua yang hadir di tempat ini agar mereka gampang menuntut ilmu ya Allah, agar mereka semuanya berdekatkan kepada guru-gurunya ya Allah. Ya Allah, selamatkan Jakarta, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah Banjarmasin, selamatkanlah semua negeri-negeri yang mukmin ya Allah, ya arhamar rahimin, dari tangan-tangan jahil ya Allah, dari tangan-tangan akan merusak NKRI ya Allah, tangan-tangan mereka yang akan menghancurkan para ulama-ulama kami. Beri kami kekuatan ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah, dengan kekuatan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada kekuatan yang lain, adalah kekuatan milik-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi niat saya ke sini tidak untuk apa-apa, saya ziarah kepada beliau, saya kepengen ikut ngaji. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat pahala ngaji guru. Terima kasih Habib, terima kasih banyak atas doa, dan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, lancar urusan, dan mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita merasakan kedatangan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dzurriyyat Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan di dunia dengan mereka, Allah kumpulkan juga nanti di akhirat di dalam surganya dengan mereka bersama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Terima kasih Beb atas kedatangan dan doanya. Mudah-mudahan Allah beri balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan beliau rencananya besok mau pulang ke Jakarta
dan insya Allah berangkat lagi dari Jakarta sore ke Samarindu. Nah, Samarindu. Dan mudah-mudahan selalu dimudahkan, dilancarkan urusan beliau, sehat, selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal. Taqabbalallahu minkum